Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat berada di atas hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita istiqamah di atas nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin mengajak diri pribadi dan umumnya buat kita semua untuk merenungi hal yang sangat penting dalam diri kita, yaitu kita berusaha menjadikan bulan Muharram ini untuk muhasabah diri kita. Banyak orang ketika bertambahnya tahun, mereka saling mengucapkan selamat, bahwasanya umurmu semakin bertambah. Akan tapi sejatinya umur itu bukan semakin bertambah, justru sisa jatah umur kita semakin berkurang. Yang ini harus kita renungkan. Berarti jatah hidup kita di dunia ini tidak berapa lama lagi. Maka hendaklah kita memuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Hendaklah kita berusaha mengevaluasi diri kita, karena jatah umur kita sudah semakin berkurang dengan bertambahnya tahun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dalam Islam kita sangat dianjurkan yang namanya muhasabah, yang namanya mengintrospeksi diri. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab, perkataan beliau yang sangat terkenal sampai detik ini masih ada, masih terjaga utuh di kitab-kitab ahli hadis. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil hisab. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadza darul amal wala hisab wa ghadan yaumul hisab wala amal. Sekarang di dunia ini waktunya kita menghitung amal-amal kita. Sekarang waktunya kita yaitu beramal, belum adanya hisab. Akan tapi nanti akan datang suatu hari, datangnya hari hisab, tidak lagi kita bisa beramal. Maka sebelum hari itu datang, maka kita bersungguh-sungguh beramal untuk memperbaiki hisab kita, untuk memperbanyak hisab kebaikan kita, karena semuanya kita pasti akan mendatangi yaitu hisab. Meskipun ada di antara
hamba-hamba Allah yang khusus, yang mereka tidak melalui proses hisab, Allah langsung masukkan mereka ke surganya. Semoga Allah jadikan kita bagian daripada mereka. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Di antara hal penting atau tujuan penting kenapa kita harus menghisap diri kita, mengintrospeksi diri kita, di antara tujuannya adalah memperbaiki diri kita. Karena dengan adanya evaluasi, dengan adanya introspeksi, maka kita mengetahui di mana letak kekurangan kita. Apa saja yang perlu kita hisap? Pertama, yaitu iman kita. Kita harus perhatikan iman kita ini semakin naik atau semakin bertambah atau semakin menurun. Kemudian yang kedua, hati kita. Kita harus hisap hati kita, introspeksi diri kita. Apakah hati ini semakin cinta kepada akhirat, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada syariat dan ibadah, ataukah malah hati ini semakin cinta kepada dunia? Apakah hati kita ini selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan akhirat, sehingga kita melakukan perbaikan diri, melakukan perbekalan untuk menuju ke sana, sehingga kita bagian daripada orang-orang yang kata Nabi SAW, orang yang paling jenius itu adalah orang yang selalu mengingat akhirat dan selalu melakukan perbekalan ke sana. Ataukah malah sebaliknya, hati kita selalu dipenuhi dengan dunia, keinginan dunia, bercita-cita dunia, semuanya dunia yang dipikirkan. Kita tak pernah mempersiapkan yaitu bekal terindah untuk tempat yang paling indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengintrospeksi, memuhasabah ibadah kita. Apakah kita ini sudah termasuk golongan orang-orang soleh yang rajin beribadah kepada Allah? Terutama kita di zaman fitnah ini, yang orang beribadah kepada Allah sangat-sangat tinggi derajatnya, sangat-sangat besar pahalanya. Nabi SAW katakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang beribadah di masa fitnah, maka seolah-olah dia berhijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Karena beratnya orang-orang yang istiqomah beribadah di zaman fitnah ini. Karena pergaulannya yang rusak, orang-orang di sekitarnya malas beribadah, orang-orang di sekitarnya penuh dengan kerusakan. Maka ketika dia senantiasa teguh beribadah, mereka pun merasa berat karena tidak ada yang bersamanya, tidak ada yang mendukungnya, bahkan mereka merasa malu dan enggan mengamalkan syariat di tengah rusaknya zaman. Maka kita harus mengintrospeksi diri kita akan hal tersebut. Kemudian kita juga berusaha mengintrospeksi, memuhasabah muamalah kita, interaksi kita kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Apakah kita ini sudah dianggap oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik oleh orang-orang yang di sekitar kita, atau malah sebaliknya? Karena Nabi SAW menjelaskan orang yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, kata Nabi SAW, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang-orang, kata Nabi SAW, yang paling baik akhlaknya. Jangan cuma hanya sekedar kita merasa bahwa kita merasa orang yang telah paling baik, orang kita telah merasa bahwa kita orang yang paling hebat, bahwa kita sudah merasa bahwa kita orang paling bertakwa, padahal orang di sekitar kita tidak ada yang merekomendasi hal tersebut, malahan sebaliknya. Jamaah sekalian, terkadang memang kita butuh yaitu nasihat dari orang, penilaian dari orang. Karena kalau kita yang menilai diri kita sendiri, kita semua menganggap diri kita baik, maka kita butuh cermin untuk mengaca. Kemudian jamaah sekalian, kita ketahui kenapa penting kita memuhasabah, mengevaluasi, mengintrospeksi
Karena kita tujuan ingin berhasil, ingin sukses untuk menutup kekurangan kita, memperbaiki kesalahan kita, kemudian meningkatkan kebaikan kita. Coba kita lihat. Dalam urusan dunia, yang namanya sebuah perusahaan, kemudian atau pendidikan, pasti di sana ada namanya kegiatan evaluasi. Dari program-program yang ada, dievaluasi, diperbaiki yang mana yang kurang, mana program yang telah berjalan, mana yang belum, apa kendalanya, terus diperbaiki supaya terus mencapai kebaikan dan seterusnya. Maka demikian pula iman kita. Kita terus evaluasi, ibadah kita terus kita evaluasi, hati kita terus kita evaluasi, muamalah kita terus kita evaluasi sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa memuhasabah diri kita dan berusaha memperbaiki kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa salil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pada khutbah yang kedua ini, khatib kembali ingin mewasiatkan kepada diri pribadi dan umumnya buat kita semua, mari kita bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, tawazzadu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berberkatlah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kemudian Allah juga firman, faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Senantiasalah berusaha memperbaiki diri kita dengan meningkatkan keimanan kita, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruslah berdoa kepada Allah agar kita dikaruniakan kekuatan, keteguhan dan istiqomahan, mampu sukses hidup di dunia ini dan sukses kelak di akhirat. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdi umara'ana, Allahumma hdi umara'ana, Allahumma hdi umara'ana. Allahumma ansur ihwanal muslimin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasrun aziza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.